Jangankan menggambarkan wajah Rasulullah, menggambar makhluk yang bernyawa pun kita tidak boleh. Namun, sadarkah kita hingga hari ini umat Islam masih menggambar Rasul bukan di atas kertas, tapi di alam pikiran, dalam bayangan, dan dalam khayalan. Lewat deskripsi fisik dalam hadis tentang wajahnya, jenggotnya, giginya, dan rambutnya. Apakah itu bentuk penggambaran juga? Apakah ini bertentangan dengan larangan? Lalu, apa jalan keluar yang benar dan ilmiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah penganut tarekat arwah atau tarekat qadim yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Tujuan kami adalah udkhulu fisilmi kafah. Beragama harus kafah, berislam harus sempurna, yang lahiriah maupun yang ruhaniah, yang dunia maupun yang akhirat, yang baharu maupun yang qadim. Bahasan kali ini kami akan mencoba mengangkat sebuah isu yang sering kali menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yaitu tentang larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Sejalan dengan hal tersebut, maka implikasinya pun lebih dari itu. Kita umat Islam dilarang untuk melukis atau menggambar Rasulullah. Beberapa hadis yang menyebutkan tentang larangan tersebut antara lain yaitu sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang artinya sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah pembuat gambar. Lebih lanjut pada hadis Muslim yang artinya setiap pembuat gambar akan disiksa dan setiap gambar akan diberi ruh pada hari kiamat. Kalau kita cermati tujuan atas larangan menggambar Rasulullah antara lain yaitu melindungi kehormatan Rasul dari bentuk visual yang bisa menyesatkan. Kemudian menjaga umat dari khayalan yang berubah menjadi pengkultusan atau sebaliknya justru sebagai penghinaan. Kemudian menutup pintu kesyirikan sebagaimana pernah terjadi di masa kaum Nabi Nuh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Nuh ayat 23 tentang Wad, Suwa, dan Yakut. Pemirsa dimanapun berada, kalau kita cermati, ternyata hari ini umat masih dan terus menggambarkan Rasulullah. Walaupun itu bukan gambar secara visual, tetapi melalui khayalan mental. Dan ternyata banyak juga hadis-hadis yang meriwayatkan tentang visualisasi Rasulullah. Banyak hadis yang menggambarkan atau memvisualisasikan Rasul, semisal wajahnya bersinar, wajahnya bulat, jenggot lebar, rambut sebahu bergelombang, gigi putih bersih, bahu lebar, langkah gagah, dan sebagainya. Semua itu deskriptif, tetapi menghasilkan gambar mental. Setiap orang yang membaca, membayangkan, dan setiap bayangan adalah bentuk gambar dalam batin.
Permasalahannya adalah setiap orang membayangkan dengan imajinasi yang berbeda. Imajinasi bisa salah, tidak akurat, bahkan membentuk Rasul versi masing-masing. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Tasawuf ilmiah eksakta menawarkan solusi ilmiah dan ruhaniah. Rasul tidak perlu digambarkan karena beliau bukan untuk dilihat, tapi untuk disambungkan. Rasul adalah entitas cahaya, nur, dan ruhaniah qadim. Nur Muhammad adalah asal mula ciptaan, sebagaimana hadis, awal ma khalaqallahu nuri. Awal dari penciptaan adalah Nur Muhammad. Tidak bisa direduksi ke dalam bentuk duniawi ataupun visual fisik. Ruhani Rasul tetap hidup dan aktif dalam sistem wasilah, sebagaimana Quran Surat An-Nisa 64 yang maknanya, dan jika mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu engkau memohonkan ampun untuk mereka. Disinilah ruhani Rasul bertindak selaku adaptor dimensional dalam sistem wasilah. Sistem wasilah adalah sebuah sistem kesambungan di alam ruhani antara hamba di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim melalui sang adaptor dimensional, yaitu ruhani Rasulullah. Namun sebagaimana yang selalu kami sampaikan, bahwa untuk bersambung kepada sistem ruhani tersebut, umat memerlukan seorang transmitter. Dialah walian mursida, dialah rasulun min anfusikum, atau ulil amri minkum, atau al-ulama warasatul anbiya. Karena beliau adalah penerus pasca berakhirnya nubuah, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Allah selalu menurunkan hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya untuk melanjutkan fungsi nubuah, fungsi kerasulan, dan fungsi kewahyuan. Pemirsa dimanapun berada, jadi sesungguhnya kita tidaklah butuh gambar Rasul dalam bentuk visual, baik di atas kertas, layar, ataupun dalam pikiran. Karena dalam perspektif hukum medan kuantum, itu adalah partikel subatomik yang sama. Ketika dia mewujud di alam realitas, dalam bentuk gambar, visual, maupun di atas kertas, atau dia masih dalam alam pikiran, dalam hayalan, pada hakikatnya partikel subatomiknya adalah partikel yang sama. Karena pada prinsipnya gambar visual maupun gambar fisik yang ada di atas kertas baru terlihat ketika kita menggunakan pembaca visual kita, panca indera kita, dan akal rasional kita. Tanpa itu semua, maka gambar itu tidak akan terlihat. Oleh karena itu, tasawuf ilmiah eksakta menawarkan sebuah solusi bahwa gambar-gambar visual itu tidaklah perlu. Ada hal yang lebih genuine, ada yang lebih otentik tentang gambaran Rasulullah, yaitu frekuensi ruhaniahnya. Maka temukanlah frekuensi tersebut, dan hanya melalui mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang waris, yang mampu mempersambungkan ruhani kita, karena beliaulah yang paham atas frekuensi ilahiyah tersebut. Dan lebih lanjut, kalau kita cermati hadis yang meriwayatkan tentang bentuk muka Rasulullah, jenggot Rasulullah, rambutnya, giginya, itu adalah yang menceritakan sahabatnya. Sahabatnya melihat Rasulullah demikian adanya, kemudian dikisahkan kepada sahabat yang lainnya. Pastinya tidak melalui konfirmasi kepada Rasulullah,
Kita tidak tahu seandainya Rasul masih hidup, apakah boleh sahabatnya menceritakan perihal kondisi fisiknya kepada generasi berikutnya. Itu yang perlu kita cermati bersama. Itu yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini mencerahkan dan menambah pemahaman kita. Karena tujuan kami adalah udkhulu fisilmi kafah, serta melengkapi pemahaman-pemahaman yang sudah ada dan mengisi ruang-ruang kosong yang belum dieksplorasi. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang pas dalam penyampaian kami. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.